Siapa kita? Sahabat LC. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik teman-teman sahabat LC, bagaimana kabar semuanya? Sehat? Baik? Masya Allah. Ini baik teman-teman dan sahabat yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di hari Ahad hari ini ya, di 9 tanggal berapa sekarang? 9 ya? Betul 9 ya? 9 Juli 2023 ya, kita masuk di Stadium General yang ke-9 juga. Jadi 99723 SG yang ke-9 dari program atau kegiatan LC Tangerang. Tema ataupun judul dari Stadium General 9 ini adalah The Power of Syahadat. Nah ini teman-teman, mungkin di antara teman-teman sebelum hadir ke sini pasti kan penasaran, dan saya yakin teman-teman sudah faham makna daripada judul ataupun tema yang tertera dalam undangan Stadium General. Kira-kira apa nih tema, makna daripada tema The Power of Syahadat? Yang ikhwan dulu. Barangkali di antara ikhwan ada yang punya persepsi berbeda gitu. Apa maknanya, Kang? The Power of Syahadat? Apa? Hah? Pas? Iya, hah? Mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. The power of syahadat, mengesahkan Allah. Oke, masuk di salah satu maknanya. Tapi arti secara letterleknya apa, teman-teman, akhwat? Power apa power? Hah? Kekuatan ya. Jadi kalau kita maknai secara letterlek berarti kekuatan syahadat, atau bisa kita maknakan dengan dahsyatnya syahadat. Jadi syahadat itu punya power, punya kedahsyatan yang sangat luar biasa. Ini barangkali atau bahkan mungkin mayoritas, kalau kita bilang kenapa mayoritas, memang sebagian besar dari kaum muslimin itu banyak yang mungkin belum paham makna ya, kemudian kandungan, konsekuensi, syarat-syarat, rukun-rukun, dan juga kedahsyatan daripada syahadat yang dia miliki. Ini saya yakin banyak sekali. Dan mungkin di antara teman-teman yang hadir di sini pun, kalau saya suruh sebutkan minimal 3 atau 2 saja dahsyatnya syahadat, oke lah, syahadat la ilaha illallah, mungkin ada yang bingung menyebutkannya atau belum tahu. Siap ditunjuk? Apa kira-kira? Coba angkat tangan satu aja, ikhwan, satu akhwat. Kira-kira kedahsyatan syahadat apa? Ayo angkat tangan, nggak ditunjuk. Kalau ikhwan nyerah, akhwat yang banyak nih, beraninya banyakkan keroyokan. Oke, teteh, nggak kedengeran ya. Oke, itu berarti makna daripada syahadat. Ya, belum mengena kepada dahsyatnya. Sebab itulah syahadat yang saya maksud, yang kita maksud. Tapi dahsyatnya apa gitu? Masih?
Oke, masuk. Salah satu syarat seorang masuk Islam. Ya, betul tidak? Ya, artinya ketika seseorang bersyahadat, dia masuk Islam, itu dia punya kedahsyatan yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan Islam itu menghapus semua dosa-dosa yang telah lalu. Jadi orang kafir yang dahulunya membangkang durhaka kepada Allah, begitu masuk Islam, semua dosa-dosa yang lalu, begitu dia bersyahadat, semua dosa-dosa yang lalu hapus. Dan semua amal baiknya yang dulu dia kerjakan ketika kafir, itu menjadi pahala baginya setelah dia bersyahadat masuk Islam. Itu dahsyat nggak? Dahsyat. Yang amalnya sebelumnya, kalau dia masih kafir, tidak pernah dianggap sebagai amal saleh, tidak bermanfaat bagi dirinya, tidak berpahala. Begitu dia bersyahadat masuk Islam, semuanya masuk menjadi pahala dia. Ya, misalkan dia bersedekah, membangun masjid semasa dia kafir, belum muslim, ya, itu nggak dianggap apa-apa tuh, nggak bermanfaat bagi dia. Tapi begitu dia muslim, pahala itu atau amal itu pahalanya masuk kepada dia, walaupun dia kerjakan dahulu sebelum dia muslim. Nah, itu salah satu dahsyatnya. Kita akan lihat nanti. Ini ada panitia ya nggak? Kayaknya kurang enak nih mic-nya ya. Saya coba pakai ini ya. Ini mana nih? Ini powernya ini. Tes. Enakan ini. Iya ya, betul Pak. Soalnya ini makanya tadi saya tanya, ini enak enggak? Ini aja. Oke. Baik, kita akan melihat slide. Gimana nih playnya? Saya lupa lagi. Udah kelihatan belum? Belum ya? Muncul. Ada, adik. Oke. Baik. Yang pertama-tama, Islam mempunyai 5 rukun yang harus melekat pada setiap muslim atau muslimah. Ya, yang kita sudah tahu semuanya. Rukun Islam apa saja itu? Kita lihat. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat, kemudian saum di bulan Ramadan, dan yang kelima, haji bila mampu melaksanakannya. Ini rukun Islam. Kita kadang-kadang keliru atau bingung kalau ditanya, ya rukun Islam ada berapa? Apa saja? Kalah kita sama anak SD kita, kan gitu ya. Apalagi ibu-ibu, lupa rukun Islam. Ingatnya apa? Beras di rumah udah mau habis gitu kan. Kemudian macam-macam bayaran anak-anak gitu kan. Tapi begitu datang ke sini ingat lagi. Alhamdulillah, itu satu karunia. Kalau sekarang suruh nyebutin mungkin bisa baca di depan gitu kan. Jadi ini Islam mempunyai rukun. Rukun itu sesuatu yang harus ada pada saat pelaksanaannya. Kalau rukun sholat berarti ketika sholat rukun-rukun itu harus ada. Nah, rukun Islam maka ini harus melekat pada seorang muslim ataupun muslimah. Yang ada 5 ini: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mampu. Kan begitu ya? Baik. Nah, itu dalilnya apa? Dalil rukun Islam. Ya, ada beberapa hadis di sini. Ya, saya baca secara singkat. Satu hadis ketika Rasulullah SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril, yang waktu itu malaikat Jibril itu turun atau datang kepada Nabi, ya, kemudian duduk di hadapan Nabi, bahkan mendekatkan lututnya kepada lutut Nabi, ya, yang semua orang waktu itu para sahabat tidak tahu kalau itu malaikat Jibril, ya, tapi tidak kenal dengan orang ini, tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh, tapi anehnya nggak kenal.
Kalau orang sekitaran harusnya kan kenal, begitu ya. Kok ini mati semua? Oh, satu ini kali ya, satu saklar ya. Nah, Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah, yang kurang lebih ya bunyi hadisnya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-Islam antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa hajjil baita in istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam yang disebutkan tadi itu Islam ya, sehingga ini menjadi rukun Islam. Begitu dasarnya. Kemudian hadis yang kedua, kita ingat hadis tentang bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara, 5 hal atau 5 pilar. Ya syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya salat, zakat, puasa atau haji puasa. Ya yang di hadis kedua ini redaksinya sedikit dibalik. Tapi intinya sama 5 hal ini. Begitu. Di dalamnya ada syahadat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi seorang ketika masuk Islam, maka dia harus bersyahadat. Nah ini. Ketika syahadat adalah salah satu rukun Islam yang paling pokok, bahkan sebelum salat, sebelum zakat, sebelum puasa, sebelum haji, maka yang pertama harus syahadat. Maka syarat seseorang non muslim, ya ini jangan dipahami kita yang sudah lahir dari orang tua muslim, ya kemudian kalau begitu kita harus syahadat lagi dong. Enggak. Yang lahir dari keluarga muslim sudah otomatis muslim muslimah, ya tidak harus bersyahadat meskipun di masa baliknya. Sebab tidak ada riwayat para sahabat yang lahir dari orang tuanya muslim kemudian ketika balik bersyahadat lagi. Pun demikian generasi seterusnya sampai sekarang nggak ada. Jadi kalau ada orang atau aliran yang mengatakan ente harus syahadat lagi setelah baliknya, maka nggak usah dihiraukan. Sebab kita semua lahir dari keluarga muslim dan otomatis menjadi muslim, gitu ya. Nah, non muslim masuk Islam maka dia harus mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Ini pintu gerbangnya, gitu ya. Pintu gerbangnya syahadat. Kalau belum bersyahadat berarti tidak diakui atau statusnya tidak atau belum menjadi muslim. Baik, selanjutnya the power of syahadat. Mohon maaf, panitia mana? Ini udah pas belum? Lurus udah enak dilihat. Nanti percuma kalau nggak enak ya. Keagungan, keutamaan, kedahsyatan syahadat. Kita lihat apa yang tertera dalam slide ini. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah. Yang ini merupakan kalimat tauhid, gitu kan? Ini merupakan tujuan penciptaan manusia. Begitu ya. Jadi syahadat la ilaha illallah ini adalah merupakan tujuan penciptaan manusia. Diciptakannya manusia ini adalah untuk mewujudkan la ilaha illallah, untuk beribadah hanya kepada Allah. Ingat surat Ad-Dzariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, kepadaku. Kata Ibnu Abbas, liya'budun artinya liyuwahiduni, untuk mentauhidkan Allah. Ya, karena memang ibadah itu muaranya semua adalah kepada tauhid, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahadat la ilaha illallah merupakan tujuan penciptaan manusia, jin dan manusia, kita semua diciptakan untuk
merealisasikan, mewujudkan la ilaha illallah, ya, mengakui tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Yang kedua, syahadat merupakan rukun Islam yang paling agung. Tadi sebelum sholat, zakat, puasa, dan haji itu syahadat dulu, ya. A'dhamu arkanul Islam, rukun Islam yang paling agung, syahadat, begitu ya. Nah, dalilnya apa? Ya tadi, al-Islam anta syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Al-Islam yang rukun Islam tadi, syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Menunaikan salat, ya, mengerjakan salat, menunaikan zakat, puasa, dan haji. Kan begitu. Jadi yang paling pertama apa? Syahadat. Jadi rukun Islam yang paling agung. Dahsyat nggak? Bahkan jadi pintu gerbang. Seorang tidak akan disebut muslim kalau tidak bersyahadat. Kan begitu. Dan setelah bersyahadat tadi, ya, semua dosa-dosa dia yang lalu dalam masa kekafirannya dihapuskan, ya, bahkan bisa jadi beralih menjadi pahala-pahala buat dia, ya. Berarti dia selamat dari api neraka kalau dia istiqomah sampai meninggalnya, dan berbahagia masuk surga. Siapapun orangnya, ya, sebesar apapun, sebanyak apapun dosanya, kalau dia muslim, beriman kepada Allah, asal bukan dosa syirik, maka insya Allah pasti akan masuk surga. Begitu. Jadi dengan Islam, dengan bersyahadat itu, dia sudah mempunyai power yang sangat luar biasa, ya, mempunyai kedahsyatan yang sangat luar biasa. Yang ketiga, alam semesta tegak di atas syahadat la ilaha illallah, di atas tauhid la ilaha illallah. Sejenak teman-teman kita merenung, ya. Sekarang kita dalam kondisi Masya Allah tenang, tentram, nyaman, ya, walaupun agak panas karena dimatiin kipasnya, gitu kan, tapi nggak ada bahaya, ya. Maksudnya apa? Bumi yang kita pijak, yang kita duduk di atasnya itu eksis, ya, aman, nggak goncang, nggak goyang, nggak hancur, begitu kan? Betul nggak? Ini sebab apa? Sebab tauhid, sebab la ilaha illallah, ya. Kenapa begitu? Iya. Jadi alam semesta ini, antara bumi dengan matahari, dengan tata surya yang lain, bintang-bintang, ya, planet-planet, kemudian dengan semua yang ada, itu eksis karena la ilaha illallah. Karena ilah itu satu, tiada ilah kecuali Allah, ya. Sebab kalau ada ilah yang lain yang benar-benar dia itu Tuhan, pasti bumi kita akan hancur, pasti alam akan hancur. Kenapa? Iya, pasti. Sebab Tuhan-Tuhan yang ada, kalau mereka adalah Tuhan, benar-benar Tuhan, mempunyai kekuatan sebagaimana kekuatan Tuhan masing-masingnya, di antara Tuhan-Tuhan itu pasti akan bersaing untuk menjadi yang super power, sehingga antara Tuhan yang satu dengan yang lain apa? Iya, kayak geng-gengan, geng satu sama yang lain berantem. Coba teman-teman bayangin, ya, kalau satu kampung dengan kampung yang lain berantem, itu rusak semuanya tuh yang ada di sekitar situ. Gimana dengan Tuhan? Dengan Tuhan, kekuatan Tuhan kemudian bentrok, kira-kira gimana? Ya, kita jadi apa? Kita nggak jadi apa-apa. Belum lagi logika yang lain.
kalau ada Tuhan-Tuhan yang lain yang juga mengatur alam semesta selain Allah, ya kita logikakan, kalau matahari setiap hari itu terbit dari timur ke barat gitu kan, kemudian ada bumi yang katanya berputar juga, ya ada planet-planet yang lain. Pernah Pak melihat gambaran tata surya begitu? Ternyata itu semuanya bergerak ya, betul nggak? Nanti bisa dilihat di YouTube. Coba bayangin kalau ada dua saja Tuhan di alam semesta ini, ya, dua Tuhan ini berbeda keinginan. Yang satu pengen matahari berputar dari timur ke barat, yang satunya enggak begitu, ya. Atau yang satunya pengennya bumi jangan begitu, jangan diam begitu, ini aja deh jalannya begini kan, biar kita manusia itu goyang dikit lah, zigzag gitu. Gimana kira-kira bumi ketemu sama matahari? Ya, oke lah, jangan tabrakan dor gitu, ciuman aja pelan-pelan. Hangus nggak? Hancur. Ini sekarang nih di Tangerang kalau lagi musim panas, konon katanya kalau misalkan di kita 3 hari saja panasnya itu kayak panas terik di siang hari, jam 1-an katakanlah, panas itu selama 3 hari begitu, nggak ada pagi, nggak ada sore, nggak ada malam. Itu rumah-rumah kita udah kebakaran. Pernah ngeliat nggak informasi di mana gitu ya, yang panasnya sampai sekian puluh derajat gitu kan, sampai pohon kurma aja kebakar, ya. Kemudian aspal itu meleleh, apa ya, meleleh gitu kan, ban mobil kena aspal meleleh. Yang itu mungkin baru sehari doang panas di siang hari. Nah, ini alhamdulillah ada pagi nggak panas, adem, ya, menjelang siang panasan dikit, siang panas banget, oke, tapi terus sore malam adem. Coba kalau siang terus 3 hari aja, ya mungkin bakal hancur ya rumah-rumah kita, kebakaran hutan di mana-mana, kebakaran rumah dan sebagainya. Begitu. Nah ini, jadi alam semesta itu eksis karena la ilaha illallah. Ini sebagian dari syahadat la ilaha illallah. Itu dahsyat nggak? Dahsyat sekali, luar biasa. Kita lihat ya teman-teman, ya ikhwan dan akhwat, bisa dicatat dalam surat Al-Anbiya ayat 22. Nanti bisa dibuka lagi. Allah berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Fasubhanallah rabbil arsy amma yasifun." Kalau sekiranya ada ilah-ilah yang lain, ya, selain Allah, jadi atas keduanya atau di antara keduanya, laukana fihima, di antara keduanya itu antara langit dan bumi, ya, di alam semesta ini kalau ada ilah Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, kata Allah, la fasadata, pasti hancur binasa. Ya logikanya tadi, begitu kan? Ketika eksis sampai nanti Allah tentukan hancurnya, memang Allah sudah kehendaki begitu, maka begitu eksis alam semesta ini karena Allah, ilah itu satu, yaitu Allah, tidak ada ilah yang lain. Adapun ilah-ilah sesembahan-sesembahan yang dipercayai oleh orang lain, itu bukan ilah, bukan Tuhan, sama sekali bukan Tuhan. Bahkan tidak sedikit pun dia bisa andil dalam penciptaan manusia, dalam penciptaan alam semesta, termasuk memberi rezeki. Semuanya Allah yang mengaturnya. Ini dahsyatnya la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Kita ringkas. Yang keempat, dahsyatnya syahadat. Siapa yang berbuat syirik dan meninggalkan tauhid la ilaha illallah, maka akan kekal di neraka. Berarti sebaliknya, yang bertauhid dia akan masuk surga dan selamat dari neraka. Ya. Jadi kita bisa melihat keutamaan, kedahsyatan la ilaha illallah yang diistilahkan tauhid ini ketika kita menyelami keburukan lawan daripada tauhid, yaitu syirik. Maka di sini dikatakan, siapa yang berbuat syirik dan meninggalkan tauhid, maka dia akan kekal di
di neraka. Bahayanya syirik. Berarti ini utamanya dasarnya tauhid. Kalau bertauhid, dia nggak akan kekal di neraka. Walaupun seburuk apapun orang itu, kalau dia bertauhid, dia akan mentas dari neraka dan ujung-ujungnya masuk surga. Dahsyat luar biasa. Kita lihat tentang syirik ini, ya. Surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Isa bin Maryam. Jadi orang-orang Nasrani yang mengakui Isa sebagai Tuhan itu kafir, dikatakan kafir. Ya, ahlul kitab kafir. Orang-orang musyrik kafir. Ya, nggak usah ragu. Jangan mau diragukan juga sama orang-orang. Jangan gitu dong. Jangan nyebut mereka kafir dong. Ya, kan mereka mungkin aja beriman misalnya. Tapi jelas innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, gitu kan? Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, yang kafir, min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi orang-orang ahlul kitab dan musyrikin. Berarti ahlul kitab juga kan kafir kalau dia tidak mengakui la ilaha illallah dan kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, kita lihat wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullah rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ini poinnya. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, niscaya Allah mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya, tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Teman-teman, ikhwan akhwat, ini prinsipnya, ya. Jauhi dosa syirik, sebab syirik kalau dibawa mati, Allah haramkan pelakunya mendapatkan surga, ya. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Diharamkan masuk surga, berarti dia tempatnya di neraka selama-lamanya. Begitu. Oke. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik jika pelakunya mati sebelum bertaubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Kita sedang menyelami bahaya dosa syirik. Dengan menyelami bahaya dosa syirik, berarti kita mengetahui dahsyatnya tauhid. Kan begitu? Betul tidak? Iya. Dengan menyelami bahayanya lawan daripada tauhid, berarti kita sedang menggali bagaimana dahsyatnya tauhid. Ya, sebab orang yang berbuat syirik, Allah katakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni semua dosa selain daripada itu. Selain daripada syirik bagi orang yang Dia kehendaki. Jadi semua dosa besar, sebesar apapun selain syirik, boleh jadi Allah ampuni. Maka yang penting jangan syirik, dengan tetap menjauhi dosa-dosa besar, berusaha, ya. Kalau ternyata sudah berusaha kemudian jatuh juga, asal jangan syirik, maka insya Allah kita akan selamat. Boleh jadi dosa-dosa itu diampuni oleh Allah, walaupun kita belum bertobat sebelum matinya. Tapi kalau syirik nggak bertobat di bawah mati, sudah divonis begitu, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Orang yang berbuat syirik mati membawa dosa syirik, Allah haramkan masuk surga. Begitu, ini prinsip-prinsipnya, ya. Kemudian yang keenam, ya,
Siapa yang memegang teguh syahadat, berarti ini ada kaitannya dengan syahadat la ilaha illallah maksudnya, dan tidak berbuat syirik, pada akhirnya akan masuk surga sebesar apapun dosanya. Tadi sudah disinggung-singgung. Kita lihat ada satu gambaran hadis. Ini hadis kabar gembira yang sangat luar biasa buat kita. Saya akan bacakan kisah hadisnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang maknanya seorang laki-laki dari umatku, kata beliau, dipanggil di hadapan para makhluk pada hari kiamat. Ini mungkin di hari pengadilan, dipanggil di hadapan makhluk-makhluk yang lain pada hari kiamat. Kemudian ditampakkan kepadanya 99 lembar catatan amal perbuatan, yang itu isinya durhaka semua, dosa semua. Ditampakkan kepada orang ini 99 lembar catatan amal perbuatan dia, yang setiap lembarnya itu sejauh mata memandang. Kalau kita di tempat yang lapang, katakanlah di pesawahan ya, atau di lapangan udara misalkan ya, lapangan apa, kapal terbang gitu, kita memandang itu jauh banget sampai ke sana kelihatan, walaupun cuma titik misalkan. Ada gedung kelihatan titik, itu gedung, itu bangunan, itu orang. 99 lembar catatan, yang setiap catatannya itu sejauh mata memandang. Ini perbuatan dosa-dosa semua. Ya, kemudian dikatakan kepadanya, apakah engkau mengingkari ini? Si hamba itu ditanya, ya, ini benar nggak punya kamu? Kalau kita bahasakan, ini benar kamu berbuat ini, sampai 99 lembar catatan, yang catatan itu panjang banget, penuh. Ya, kemudian apa kata hamba itu? Dia berkata, kan tadi ditanyakan, apakah kamu mengingkari ini? Dia menjawab, tidak wahai Rabb. Enggak, saya enggak mengingkari. Iya, itu perbuatan saya. Ya, dengan takut dia kan. Lalu dikatakan, apakah engkau memiliki sesuatu kebaikan? Ditanyakan lagi kepada orang ini, kamu punya enggak kebaikan? Ya, maka laki-laki itu pun menjawab dengan tertunduk karena haibah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan sambil lesu, tunduk, enggak punya ya Allah. Aku enggak punya kebaikan sama sekali. Waktu hidupnya aku benar-benar semua waktu umur yang aku miliki aku habiskan untuk perbuatan dosa, foya-foya, sia-sia dan seterusnya. Ya, kalau kita bahasakan begitu. Kemudian maka dikatakan lagi kepadanya, tidak demikian. Ya, ini kalau nggak salah Allah yang mengatakan tidak demikian. Enggak. Maksudnya kamu masih punya kebaikan. Ya, karena engkau masih memiliki kebaikan di sisi kami dan kamu tidak akan dizalimi. Apa kebaikan itu? Yang orang ini pun nggak sadar kalau itu adalah kebaikan yang sangat dahsyat, luar biasa. Orang ini nggak sadar, yang punya catatan amal perbuatan yang 99 lembar semuanya keburukan, dia mengatakan aku nggak punya kebaikan sama sekali. Tapi Allah katakan nggak demikian. Ya. Kemudian dikeluarkan untuknya sebuah bitokoh. Bitokoh itu semacam kartu nama. Yang kartu amal atau kartu nama, seperti kartu nama gitu ya, kartu lah gitu. Yang di dalamnya ini terdapat kesaksian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dikeluarkan, ini kamu punya ini, syahadat. Ya, maka orang itu kemudian berkata, wahai Rabb, apakah arti bitokoh ini? Ya Rabb, ini apa gitu? Kartu ini apa gitu? Yang isinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka dikatakan kepada orang ini, kamu pada hari ini tidak akan dizalimi. Tenang, walaupun dosa kamu banyak sekali, kamu hari ini tidak akan dizalimi. Kemudian 99 lembar catatan yang tadi berisi keburukan itu ditaruh di satu timbangan, ya.
kemudian bitokoh itu ditaruh di timbangan yang lain, maka ternyata bitokoh ini lebih berat. Jadi bitokoh ini jasadnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia lebih berat daripada dosa-dosa yang banyak sekali. Ini kira-kira dahsyat nggak? Luar biasa ini teman-teman ya. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Beruntung banget kita itu sebagai seorang muslimah. Cuman belum selesai sampai di sini. Ya, nanti kita akan lihat setelah bagaimana kedahsyatan, keagungan, kedahsyatan atau power daripada syahadat ini, masih ada lanjutannya bagaimana supaya syahadat kita bermanfaat untuk kita. Ya, seperti tadi ditimbang dengan semua dosa-dosa kita, syahadat kita lebih besar. Ini harus ada syarat dan rukun-rukunnya. Yang ini harus kita ketahui. Baik, masih the power of syahadat yang ketujuh, tauhid merupakan sebab utama terhapusnya dosa-dosa. Dosa-dosa dihapuskan, teman-teman. 7 ya. Baik. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW, Allah berfirman, hadis qudsi ya. Allah berfirman, hadis qudsi sudah tahu kan ya maksudnya ya. Jadi hadis qudsi itu salah satu atau termasuk firman Allah tapi tidak tercantum dalam Al-Qur'an. Jadi ini makanya disebutkan Allah berfirman. Tapi redaksinya itu dari Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah menyampaikan firman Allah tapi ini tidak tercantum dalam Al-Qur'an. Ini istilahnya hadis qudsi. Allah berfirman, ya bena Adam. Ya, ini terkait nomor 7. Ya bena Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha magfirah. Yang artinya, wahai anak Adam, siapa? Kita semua manusia. Seandainya engkau datang, kata Allah, datang menemuiku dengan membawa kesalahan dosa sepenuh bumi. Ingat, sepenuh bumi, bukan sepenuh rumah kita, bukan sepenuh masjid ini, ya, bukan sepenuh Tangerang doang, sepenuh bumi, teman-teman, ya. Membawa dosa sepenuh bumi, namun dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku, tidak menyekutukanku, ya, dengan suatu apapun, niscaya kata Allah, aku akan mendatangimu, menemuimu dengan membawa maghfirah, ampunan sepenuh bumi pula, lunas semuanya. Asal tidak berbuat syirik, boleh jadi Allah ampuni, gitu kan? Ini dahsyat nggak? Dahsyat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan kita bersih dari syirik, dosa-dosa kita kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan la ataituka, aku akan datang kepadamu. Bukan Allah tunggu, kamu saya tunggu di sini, saya akan ampuni. Allah datang menemui kita, Allah ampuni. Artinya Allah aktif menyambut dan mengampuni dosa-dosa kita. Dahsyat power syahadat, luar biasa. Ya, oke, singkat. Yang ke-8, barang siapa yang tauhidnya tidak tercemar dengan kesyirikan sedikit pun, maka dia termasuk orang-orang yang mendapat hidayah dan keamanan dari Allah. Yang syahadatnya tidak dicemari, tidak dikotori oleh syirik, dia termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dan keamanan dari Allah dunia dan akhirat. Ya, teman-teman bisa lihat dalam surat Al-An'am 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencemari keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan hidayah.
Orang yang beriman tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, mereka dapat hidayah dan keamanan, gitu kan? Yang ke-9, syahadat la ilaha illallah adalah hak Allah yang paling besar. Ada sebuah hadis mengatakan, ya, apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah. Maka di hadis itu dikatakan hak Allah atas hambanya adalah si hamba itu beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Dan hak hambanya atas Allah untuk orang yang berbuat tauhid, yang berpegang teguh kepada tauhid ini, Allah memasukkannya ke dalam jannah. Itu ringkasnya. Ada hadis ketika beliau berpesan atau bertanya kepada Mu'adz radhiyallahu anhu. Intinya begitu, ya, kita ringkas. Baik, nah ini sahabat dan teman-teman, agar syahadat kita memberi manfaat untuk kita, agar syahadat memberi manfaat untuk kita. Sebab boleh jadi orang yang bersyahadat tapi syahadatnya tidak memberi manfaat untuk dia. Jadi syahadatnya itu nggak punya power untuk dia. Ingat ya, syahadat dia, bukan syahadat secara mandiri, bukan. Kalau syahadat secara mandiri jelas ini punya power yang luar biasa. Tapi orang per orang boleh jadi syahadat dia nggak bermanfaat. Maka perlu kita tahu, ya. Dan teman-teman yang hadir di sini, alhamdulillah, ini bisa dipegang kencang-kencang sama kita, supaya syahadat kita tadi punya power yang luar biasa. Ya, apa saja? Maka ini harus terpenuhi syarat-syarat dan juga rukun-rukunnya diantaranya, gitu. Nggak usah bingung, ini gampang kok, ya. Kita lihat yang pertama, rukun daripada la ilaha illallah, ya. Ini mempunyai dua rukun. Yang pertama, ya, bahasanya adalah an-nafyu, yaitu peniadaan. Ini rukun la ilaha illallah. Yang pertama adalah nafyu, penafian, peniadaan. Ini terdapat dalam kalimat apa? Nggak kelihatan di sini ya. Ini kalimat la ilaha, tidak ada ilah. Jadi semua ilah itu nggak ada. Pokoknya nggak ada ilah, nggak ada Tuhan. Ya, makanya nggak boleh selesai sampai di sini doang, gitu kan? Maka rukun yang kedua adalah al-isbat. Apa al-isbat? Penetapan. Ya, di rukun pertama semua ilah ditiadakan, pokoknya nggak ada ilah, nggak ada Tuhan, nggak ada. Ya, pokoknya nggak ada. Dan rukun yang kedua al-isbat illallah. Tiada Tuhan, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dua rukun ini harus ada pada kalimat la ilaha illallah. Gampang kan? Gampang. Tapi hati-hati, ya. Pegangannya itu harus kuat. Jangan sampai diuji sedikit dengan usaha yang mulai goyang. Nah, la ilaha illallahnya hati-hati. Enggak, Pak Ustaz, saya datang ke orang pintar, Ustaz juga loh, gitu. Tapi ternyata Ustaz yang dukun. Ada nggak begitu? Pura-pura Ustaz tapi dukun, ya. Pakaiannya mungkin lebih putih daripada kita, tapi aslinya dukun. Ya, sebab ini bukan kayak Ustaz nih, cara-cara ngasih apa namanya, ya, saran-sarannya supaya usaha kamu lancar, rezekinya lancar. Aneh begitu. Kalau Ustaz mungkin ya banyak istighfar begitu kan, kemudian beramal soleh, bersedekah, pintu-pintu rezeki sudah, semuanya sudah, bahkan ada bukunya sudah dicetak, disusun, ya, amalan-amalan yang memang sesuai sunnah gitu. Bukan kayak datang ke Pak Kiai, ya, supaya rezekinya ini kamu nanti ya motong ayam yang hitam semua, ya, kemudian kepalanya ditanam di pojokan rumah belakang. Itu bukan Ustaz yang kayak gitu. Itu
dukun gitu. Jadi jangan begitu. Ya artinya dua rukun an-nafyu wal isbat ini harus pegang kuat-kuat gitu ya. Oke. Nah ini di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Faman yakfur bit-taghut. Nah ini penafian, nafyu. Jadi menafikan taghut, ilah-ilah yang lain selain Allah itu nggak ada ilah gitu. Taghut, tahu kan taghut ini ya tadi termasuk apa namanya yang diibadahi selain Allah itu taghut. Wa yu'min billah. Nah ini rukun yang kedua, dan dia beriman kepada Allah. Al-isbat, ya penetapan. Jadi imannya hanya Allah, meyakini hanya Allah sebagai ilah yang berhak untuk diibadahi, maka dia faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha. Maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada bul tali yang teramat kuat, yaitu la ilaha illallah, yang ini akan membawanya kepada surga. Yang kedua, rukun daripada syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukunnya pun ada dua. Ini pun ringkas. Walaupun konsekuensinya itu banyak, nanti kita akan rincikan. Ya, saya sampaikan ringkas. Rukun syahadat Muhammadur Rasulullah adalah ini, yang dicetak tebal ini. Abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu abduhu, Abdullah, hamba Allah, akan tetapi juga rasuluhu, Rasul Allah. Ya, ini masya Allah kalimat yang luar biasa. Dengan abduhu, kata-kata abduhu itu ini menafikan, meniadakan, membuang, menghilangkan apa? Ifrat. Ya, supaya manusia itu tidak gulu, berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi abduhu, hamba Tuhan, hamba Allah. Ingat begitu. Maka kita tidak boleh berdoa meminta apapun itu, ya, rezeki, sehat, jodoh, ya, keselamatan kepada Nabi Muhammad, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau minta itu semua kepada Allah. Tapi ingat, Nabi Muhammad itu adalah wa rasuluhu, Rasul Allah. Kita pun nggak boleh, ya, dilarang keras meremehkan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ada yang bilang, wah, Muhammad kan manusia biasa. Ya, dikatakan dalam Al-Quran, ana basyarum mislukum, aku itu manusia seperti kalian. Iya, tapi ingat bahwa beliau adalah Rasul Allah. Maka ini menafikan tafrid, meremehkan. Meskipun beliau hamba Allah, ya, hamba seperti yang lain hamba, tapi beliau punya keistimewaan, yaitu Rasul Allah yang harus ditaati semua perkataannya, harus diimani semua apa yang diajarkannya, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, kan begitu ya. Nah ini pentingnya. Jadi Muhammad Rasulullah abduhu wa rasuluhu, ya, Muhammad hamba Allah, tapi ingat bukan sembarang hamba yang terbaik, dan Rasul Allah, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sedikit lagi syarat-syarat la ilaha illallah. Tadi kan dikatakan ya, supaya syahadat kita bermanfaat maka harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Kalau tadi rukun sudah, ya. Oh ya, nanti ini untuk slide-nya memang sengaja atau mungkin belum sempat ditampilkan dalilnya, akan panjang lebar soalnya ya. Nanti teman-teman insya Allah kalau yang membutuhkan materi ini, nanti filenya bisa didapat ke panitia, ya, dengan WA atau Telegram, nanti dikirim. Tinggal nanti kalau kemarin sudah daftar, berarti tinggal chat WA. Ya, pengen materi yang kemarin, insya Allah di sini sedikit agak lengkap gitu ya. Kalau di PowerPoint kan cuman poin-poinnya doang gitu.
Jadi gitu, bisa diambil nanti, nggak usah khawatir. Kalau mau catat boleh, silahkan, nama-nama suratnya dan sebagainya atau poin-poinnya. Tapi untuk lebih lengkap insya Allah bisa didapatkan. Karena ilmu memang untuk dibagikan gitu kan ya. Tapi sementara teman-teman bisa fokus kepada materi atau yang menyampaikan supaya lebih bisa menyerap, begitu ya. Ini untuk sementara di sesi yang pertama. Insya Allah kita nanti akan lanjut di sesi yang kedua, sebagian daripada poin-poin syarat-syarat la ilaha illallah dan konsekuensi daripada syahadat Muhammadur Rasulullah, supaya syahadat kita punya power. Jangan sampai kita muslim, kita punya syahadat tapi syahadat kita masing-masing pribadi kita nih, jangan-jangan nggak ada manfaatnya. Kenapa? Syahadat ente kosong, ya kosong, nggak ada bobotnya sama sekali. Bahkan malah dirusak, dicemari dengan syirik. Coba bayangkan, kan bahaya sekali. Itulah pentingnya kenapa teman-teman harus hadir di kajian LC. Walaupun kita tidak menafikan kajian yang lain insya Allah bagus, tapi di LC insya Allah nggak ada kata tidak serius. Semuanya kita sampaikan dengan serius. Memang tujuan kita dakwah, bukan sekedar mengumpulkan teman-teman hadir di sini, ya ngopi, coffee break, kemudian ada snack kecil-kecilan, ketemu teman-teman sudah. Bukan. Kita dakwah serius kepada teman-teman dengan segala keterbatasan kita. Masing-masing kita punya keterbatasan, punya kekurangan. Yang itu mohon dimaafkan. Tapi lihat apa yang disampaikan, ini bagian daripada usaha kita untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan di sesi pertama. Saya kembalikan kepada Kak Decah untuk dilanjutkan susunan acaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ya. Sudah sedikit refresh, insya Allah mudah-mudahan bisa lebih fokus lagi. Baik, kita masuk di syarat la ilaha illallah. Kalau tadi rukunnya an-nafyu wal isbat, nafyu dan isbat, peniadaan dan penetapan, meniadakan syarik ataupun sekutu-sekutu, ilah-ilah selain Allah, dan menetapkan hanya Allah ilah yang berhak diibadahi. Kemudian kita masuk pada syarat-syarat la ilaha illallah, yang ini harus ada pada setiap muslim. Berarti ini sangat penting untuk kita. Jadi la ilaha illallah yang kita pegang itu ada syarat-syaratnya supaya la ilaha illallah itu bermanfaat untuk kita. Begitu ya. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, berarti la ilaha illallah kita kosong, ya, pepesan kosong, nggak ada manfaatnya, begitu ya. Seolah-olah demikian. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu ilmu ataupun pengetahuan tentang arti la ilaha illallah. Jadi ilmu yang dimaksud di sini ilmu secara global. Semua kita harus tahu atau mengilmui tentang la ilaha illallah. Makna yang paling benar la ilaha illallah adalah la ma'buda bil haqqi illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Jadi tidak cukup hanya meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, sebab akan ada Tuhan-Tuhan yang lain. Nanti dimaknai Tuhan-Tuhan yang lain juga Allah, ya. Jadi tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Orang bilang mungkin ada ilah-ilah yang lain, agama lain bilang Tuhannya ini, agama yang lain Tuhannya anu, Tuhannya itu, ya. Tapi ilah yang hak untuk diibadahi hanyalah Allah. Ilah yang sesungguhnya satu-satunya yaitu Allah. Gitu. Ini secara global. Adapun rinciannya nanti bisa dipelajari, tapi globalnya kita harus mengilmui. Yang kedua, al-yakin, bahwa dalam la ilaha illallah kita itu harus ada keyakinan tentang kebenaran syahadahnya.
Jadi kita harus yakin dengan apa yang kita ucapkan dari syahadat la ilaha illallah. Maka dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15 Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, yakin, tidak ragu. Gak boleh ada keraguan dalam syahadat kita. Kita udah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi ragu, benar gak sih la ilaha illallah muhammadar rasulullah benar gak nih? Kalau ada keraguan, maka ini harus ditepis, dibuang jauh-jauh. Harus yakin tentang syahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Ketika kita yakin, maka ganjarannya, balasannya adalah jannah. Kita lihat hadis Nabi riwayat Muslim nomor 46. Man laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu fabashirhu bil jannah. Barang siapa yang berjumpa, oh iya, itu keropak infak ya? Iya. Silakan ini teman-teman dari panitia mengedarkan keropak infak. Ini seperti biasa, memang setiap SG kita ada penggalangan dana. Ya, bukan untuk saya, bukan. Saya nggak digaji dari itu, tapi itu untuk kembali kegiatan dakwah. Jadi kalau kita dari Bogor ke Tangerang itu, kalau untuk Tangerang biasanya kalau yang jarak-jarak kayak Tangerang, kemudian mungkin sampai Bandung gitu ya. Kalau Bandung lebih jauh, ya kita biasanya habis sampai 5 atau 6 juta untuk semua acara kita ini. Ya, jadi ada transport dari sana ke sini, kemudian ada coffee break, ada sertifikat dan sebagainya. Ini demi terlaksananya dakwah. Jadi semuanya ini adalah untuk Allah. Jadi kalau teman-teman berinfak melalui LC, baik sekarang maupun nanti via transfer, karena kita memang juga menggalang dana untuk dakwah dan sosial, ini semuanya untuk Allah. Ya, sama sekali bukan untuk pribadi Pak Anas ataupun teman-teman, tidak. Ya, silakan. Jadi yang terbaik untuk infaknya, semuanya pahalanya kembali kepada teman-teman. Yang belum ngasih boleh ngasih lagi nanti kalau tadi sudah kelewat dari ibu-ibunya ataupun bapak-bapaknya, ya. Yang intinya, dan kita punya kewajiban untuk menolong dakwah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah pasti menolong kalian dan meneguhkan langkah-langkah kalian, kaki-kaki kalian. Jadi kalau kita tolong agama Allah, Allah pasti menolong kita. Kalau kita sudah kalau Allah sudah menolong kita, maka semuanya pasti akan beres, akan baik-baik saja. Tidak akan berkurang harta yang kita infakkan untuk dakwah, justru semakin berkah, dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi, pasti. Kalau teman-teman ikhlas nih, sekarang lagi nggak punya duit, saya punya sekian, saya kasih sekian untuk LC, ya insya Allah pasti nanti sampai rumah atau sebelum sampai rumah udah ada gantinya, insya Allah. Ya, karena saya sering membuktikan itu. Ketika saya sedekah, saya jualan online misalkan, begitu habis sedekah buat orang tua, nanti nggak lama atau malam atau besoknya ternyata ada yang pesan dari jualan online itu. Dulu tapi ya, sekarang udah nggak jualan. Memang begitu. Ini benar kata orang-orang, kata ustadz-ustadz, bahwa sedekah itu pasti akan diganti. Begitu. Maka ketika teman-teman infak, pasti akan diganti. Dan Rasulullah katakan, manaqasat shadaqatun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ya, yang ada malah bertambah terus. Bertambah. Coba ya, nanti teman-teman buktikan, rutin berinfak, baik di masjid, di LC ataupun dimanapun, silakan. Yang sedang usaha pasti lancar usahanya. Ya, yang pengen sehat insya Allah disehatkan. Ya, yang lagi menempuh pendidikan dimudahkan.
asal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi silakan teman-teman dilanjutkan kelompok infaknya. Insyaallah ini bagian daripada infak fisabilillah. Baik, kita kembali fokus kepada materi ya. Yang kedua al-yakin, yang pada intinya harus yakin ya. Nah, tadi hadis sudah dibacakan ya, yang artinya barang siapa yang berjumpa denganmu ya di balik dinding ini dan dia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan dia meyakini dengan hatinya dari persaksian syahadat dia itu, dia yakin dari hatinya, nggak ada keraguan, maka dikatakan berilah kabar gembira bahwa dia akan masuk jannah, akan masuk surga. Kalau ada orang nih ikhwan, di balik itu ada orang yang dia orang muslim yang sudah bersyahadat dan dia yakin dengan syahadatnya itu, kasih kabar gembira kalau antum masuk surga, akan masuk surga. Begitu ya, karena tadi prinsip yang tadi kan sudah disebutkan, kalau dia tauhidnya kuat, istiqomah sampai meninggal, walaupun catatan amalnya 99 lembar catatan keburukan yang masing-masingnya panjang ya, banyak banget, tapi begitu dia adalah orang yang bertauhid dan bersih, tauhidnya murni, maka dia selamat. Kan begitu. Ini prinsip banget gitu ya. Yang ketiga, al-inqiyad. Dalam syahadatnya itu harus ada inqiyad, tunduk melaksanakan kandungan-kandungannya. Begitu. Jadi bukan syahadat diucapkan, diikrarkan dengan lisan, akan tetapi nggak ada inqiyad, nggak ada ketundukan. Nah, inilah yang tadi saya katakan, jangan-jangan syahadat kita, syahadat teman-teman, syahadat orang-orang itu pepesan kosong. Ya, syahadat mah kencang-kencang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus diulang-ulang begitu ya. Sholawat mah sholawat kencang, tapi kandungan-kandungannya nggak dilaksanakan. Nah, begitu. Jadi harus tunduk patuh kepada melaksanakan kandungannya. Kita lihat surat Al-Baqarah. Ya, misalkan di dalam Al-Quran kan Allah banyak melarang tentang riba. Ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya kita tunduk patuh kepada larangan Allah, kepada perintah Allah, pada aturan Allah. Tinggalkan riba. Gitu kan? Dan yang lain sebagainya ya. Misalkan perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, surat An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Ya, jadi diperintahkan untuk tunduk kepada syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, al-inqiyad singkatnya. Yang keempat, al-qabul. Dalam syahadat itu harus ada qabul, bukan ijab qabul ya, tapi al-qabul, menerima, tidak menolak kandungan-kandungannya ataupun sebagian kandungannya ya. Jadi menerima kandungan-kandungan syahadat la ilaha illallah. Tadi maknanya sudah disampaikan, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, sehingga kita menafikan, membuang semua ilah-ilah yang lain. Ya, ketika kita berdoa hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ketika kita minta rezeki hanya kepada Allah, bukan kepada orang pintar. Ketika kita minta keselamatan, kita jodoh dan sebagainya, hanya kepada Allah, bukan kepada cincin yang ada di jari-jari kita, bukan kepada wafak yang ada di dompet-dompet kita. Buang semua itu jauh-jauh, minta semuanya kepada Allah ya. Nah, qabul, menerima ya, tidak menolak walaupun sebagiannya ya. Kan kita lihat, kita ingat surat Al-Baqarah 85, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil 'adzab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Apakah kalian, ini Allah mempertanyakan kepada hamba-hambanya, kalau kalian begini berarti kalian salah total ya, karena dijawab langsung di rangkaian ayat
kalimat berikutnya. Apakah kalian beriman kepada sebagian dari Alkitab? Di sini maksudnya adalah Taurat, ya. Ini menyinggung kaum sebelum kita. Dan diingkar terhadap sebagian yang lain. Gitu. Jadi apakah kalian, kalau kita misalkan kita sambungkan dengan Al-Quran, apakah kalian beriman kepada sebagian ayat Al-Quran kemudian mengingkari sebagian yang lain, misalkan begitu ya. Kata Allah, tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian, yang menerima sebagian, memilah-milih sebagian yang sesuai dengan seleranya dia ambil, yang lain dibuang, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat. Jadi ketika kita bersyahadat harus menerima semua kandungan-kandungannya, tidak boleh menolak walaupun sebagiannya. Begitu. Maka dikatakan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kan begitu ya. Nah ini. Kemudian yang kelima, al-ikhlas. Syahadat kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengucapkan la ilaha illallah atau bersyahadat tapi ada maksud dan tujuan yang lain. Bukan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mau dicontohkan mungkin banyak. Ada orang yang bersyahadat mungkin karena ya pengen menikahi akhwat gitu misalkan. Syahadat setelah itu pleng, nggak pernah konsekuensi daripada syahadat, kandungannya nggak pernah dijalankan. Misal syahadat ada maksudnya ya, atau mengucapkan la ilaha illallah ada maksud yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan. Jadi ikhlas ya, mengikhlaskan agama baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus ikhlas dari hatinya. Syahadat la ilaha illallah ikhlas. Orang paling bahagia dapat syafaat Nabi, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Ini luar biasa ya. Kemudian yang ke-6, as-sidqu. Sidik, jujur. Syahadatnya jujur. Bukan pura-pura ya. Bukan tidak jujur, bohong-bohongan, pura-pura gitu kan. Jadi maksud dengan jujur adalah bahwa syahadat yang diucapkannya itu benar-benar meresap di dalam hati, bukan hanya di mulut saja, lisan saja, tapi di hatinya enggak meresap gitu. Jadi syahadat yang dia ucapkan harus jujur ya, benar-benar dari hatinya. Man qala la ilaha illallah sadiqan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya, niscaya dia masuk surga. Gitu ya. Jadi bukan sekedar nyanyi la ilaha illallah tapi enggak sampai ke hati. Gitu kan? Maka ucapan la ilaha illallah ataupun syahadat yang kita ucapkan harus jujur dari dalam hati. Yang ketujuh dari syarat la ilaha illallah yang terakhir ini, syaratnya adalah al-mahabbah, kecintaan. Jadi cinta kepada la ilaha illallah, bukan diucapin setiap saat tapi nggak ada cinta, gitu ya. Ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah dan dia mencintai tandingan-tandingan itu. Ya, sedangkan orang-orang yang beriman maka mencintai Allah dengan cinta yang sangat kuat. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat cinta kepada Allah.
nih kita. Ya mereka orang-orang musyrik pun mencintai Tuhan-Tuhan mereka ataupun sesembahan-sesembahan mereka. Ya, togut-togut yang mereka sembah selain Allah. Baik sembah secara langsung maupun yang mereka yakini punya kekuatan, punya karisma, punya kekuatan supranatural dan sebagainya. Mereka mencintai togut-togut itu. Adapun kita orang yang beriman harus mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat besar, dan pastinya kufur terhadap togut. Wa may yakfur bil togut wa yu'min billah. Kan tadi rukun daripada la ilaha illallah, kufur kepada togut dan beriman hanya kepada Allah. Ingat ya, togut itu diantaranya adalah semua yang diibadahi selain Allah dan dia ridho. Ya, semua yang diibadahi selain Allah dan dia ridho. Kalau yang diibadahi ya selain Allah tapi tidak ridho, itu bukan togut. Seperti Nabi Isa alaihissalam, itu kan dijadikan Tuhan ya, disembah juga. Tapi Nabi Isa tidak ridho. Justru Nabi Isa menyeru untuk menyembah Allah semata. Begitu. Nah, adapun sesembahan-sembahan mereka itu togut-togut itu harus kita ingkari. Begitu. Nah, ini syarat la ilaha illallah ada 7. Kalau disingkat al-ilmu, al-yakin, al-inqiyad, al-qabul, al-ikhlas, as-sidqu dan al-mahabbah. Ada 7. Ini mudah diingat dan masing-masing ini bisa kita upayakan untuk sempurna. Walaupun levelnya tentunya berbeda-beda. Gitu ya. Antara kita satu dengan yang lain berbeda. Antara kita dengan ulama jelas berbeda. Antara kita dengan apalagi para sahabat pasti berbeda. Mereka jauh lebih baik daripada keimanan kita. Baik, selanjutnya adalah singkat saja konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau tadi rukun daripada syahadat Muhammad Rasulullah adalah abduhu wa rasuluhu, hamba Allah dan rasulnya. Jadi Nabi Muhammad itu hamba Allah, supaya kita tidak berlebihan menjadikan beliau sebagai Tuhan atau tempat meminta, berdoa dan sebagainya, karena beliau hamba Allah. Akan tetapi jangan juga kemudian merendahkan, menyepelekan beliau. Kenapa? Karena beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Muhammad Rasulullah sebagai Rasul, ya, kita ada konsekuensi, atau mungkin ini boleh dibilang rukun daripada Muhammad Rasul Allah, ya, harus ada dalam diri kita. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amara, mentaati semua yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang diperintahkan oleh beliau itu harus ditaati. Ya, sebab Rasulullah itu berbicara bukan dari hawa nafsunya. Dan kita diperintahkan untuk taat kepada beliau. Wa ati'ullah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taatilah Allah dan Rasulnya jika kalian orang-orang yang beriman. Dan ayat-ayat yang serupa dengan ini banyak sekali. Ya, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, tadi sudah disebutkan. Gitu kan? Kemudian surat Al-Anfal ayat 20, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berpaling daripadanya sedang kalian mendengar perintah-perintahnya, dan seterusnya. Ini yang pertama, ta'atuhu fima amara. Jadi mentaati semua yang beliau perintahkan, tidak boleh mendustakan. Kalau mendustakan berarti sudah kufur. Mendustakan perintah Rasulullah, ya, misalkan Rasulullah memerintahkan untuk melaksanakan salat, mudahnya ya, kok kita dustakan perintah itu, ya berarti kita kufur terhadap hal tersebut, ya. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbara, membenarkan semua perkara yang beliau kabarkan, ya. Sebab sesungguhnya apa yang beliau bawa semuanya ini adalah kebenaran dan merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi membenarkan semua perkara yang beliau kabarkan, semuanya, ya, termasuk hal-hal yang akan datang seperti
ya, hari kiamat atau tanda-tandanya, kemudian alam kubur, alam barzah, alam akhirat, gitu kan. Ketika ini datang dari Nabi dan jelas hadisnya sahih, maka wajib untuk dibenarkan, diterima dan dibenarkan. Contoh mudah misalkan hadis tentang, ini masih di kehidupan dunia, tentang lalat yang masuk ke dalam air gelas, ada airnya misalkan. Rasulullah katakan jangan dibuang airnya, ya, tapi celupin sekalian lalatnya itu ke dalam celup, buang lalatnya kemudian diminum. Jangan diminum sama lalatnya. Diminum. Loh, kok gitu ya? Jadi kan kalau kita melihat sekilas, kan bukannya lalat itu banyak kotorannya gitu. Ya, ternyata begitu zaman-zaman kesini, ya, ada yang meneliti dalam satu sayap lalat itu ada racun atau kotoran atau ya semacam itu ya, penyakit mungkin. Sayap yang lain ternyata ada penawarnya, kan begitu ya. Jadi impas, begitu nyemplung dicelupin ada racun ada penawar, kan beres kan. Nah ini makanya kita yakini apa yang disampaikan oleh beliau. Zaman dulu nggak ada yang meneliti seperti itu, tapi Rasulullah katakan demikian dan ini tepat, ya, benar. Ini membuktikan kenabian dan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Oke, yang jelas membenarkan semua perkara yang beliau kabarkan. Jangan didustakan, jangan disangkal, ya. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wazajar. Menjauhi semua yang beliau larang dan yang beliau peringatkan. Jadi apa-apa yang dilarang oleh beliau pun walaupun tidak terdapat dalam Al-Quran. Ustaz, saya cari-cari di dalam Al-Quran nggak ada. Iya, adanya di hadis, yaitu hadis Rasulullah SAW melarang hal itu, kita benarkan. Maksudnya kita jauhi. Ya, kita taati beliau, kita jauhi apa-apa yang beliau larang dan beliau peringatkan. Begitu ya. Dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Dan ini ketaatan kepada Rasulullah dikatakan ketaatan yang mutlak, yang berdiri sendiri. Gitu. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan apa yang Rasulullah datangkan kepada kalian, apa yang dibawa oleh Rasulullah yang didatangkan kepada kita, maka ambillah. Dan apa yang dilarang oleh beliau kepada kalian darinya, maka jauhilah dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Jadi menjauhi semua yang beliau larang. Sebelum tadi juga diperintahkan untuk membenarkan perkara yang beliau kabarkan. Begitu ya, ini jelas mudah ya, mudah dipahami maksudnya. Yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara'. Tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Jadi kita beribadah kepada Allah hanya melihat, mencontoh, meniru, mengikuti apa yang beliau syariatkan. Ini juga mudah. Ya, artinya apa? Artinya kita tidak perlu membuat-buat, membikin-bikin, mengada-adakan satu hal-hal yang tidak beliau ajarkan. Gitu ya. Tentunya ini perlu pendalaman, begitu ya. Tapi intinya semua mayoritas, kebanyakan daripada apa yang kita kerjakan dari ibadah-ibadah itu memang sudah mengikuti beliau. Ya, seperti sholat 5 waktu. Begitu kan? Kemudian sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Ada yang asar 5 rakaat? Nggak ada kan? Berarti sudah sesuai belum? Sesuai. Ya, maghrib 3 rakaat, kemudian isya. Ada isya 100 rakaat. Ada nggak? Ada yang viral itu kan kemarin ya. Bisa gitu, bisa katanya. Dijawabnya sama ustadznya begitu. 100 rakaat itu buat sebulan apa seminggu gitu? Sebulan, seminggu. Itu kan menyimpang jelas. Rasulullah tidak pernah mengajarkan begitu. Jangan seperti itu, tidak perlu begitu. Begitu kan? Kaifiyah. Al-kafiyah atau apa? Imamnya dia
makmumnya ada laki-lakinya, imamnya perempuan, gitu ya. Nanti ada lagi ngaco nggak itu? Jangan diikutin kayak gitu. Rasulullah tidak mengajarkan yang dia ucapkan, banyak sekali kacaunya, gitu kan? Kita ikutin aja Rasulullah. Ya, beribadah kepada Allah dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Ya, puasa dan sebagainya gitu. Nggak usah diada-adakan, ditambah-tambahkan. Nah, ini teman-teman konsekuensi daripada syahadat Muhammadur Rasulullah. Yang pertama adalah mentaati semua yang beliau perintahkan. Yang kedua membenarkan semua perkara yang beliau kabarkan. Yang ketiga menjauhi semua yang beliau larang dan beliau peringatkan. Yang keempat tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Artinya kalau kita beribadah harus meneladani Rasulullah SAW. Walaupun kalau kualitas jelas tidak akan bisa menyamai beliau, jangankan beliau, para sahabat pun kita tidak akan bisa menyamai, para ulama pun kita tidak akan bisa menyamai. Tapi pokok-pokoknya sama, ya, tidak perlu ya menambah-nambahkan atau mengada-adakan hal yang tidak beliau ajarkan. Nah, kemudian yang terakhir tentunya kita bersyukur kepada Allah atas hidayah Islam yang Allah anugerahkan kepada kita, ya, dimulai dari syahadat kita. Kalau ada yang mualaf yang sebelumnya, kalau yang sudah muslim otomatis kita muslim, kita punya syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang kedahsyatannya, powernya itu sangat luar biasa. Tadi dari awal ya sudah dijelaskan, luar biasa, ya, tentunya tidak mungkin diulas kembali sekarang. Ya, walaupun itu sangat luar biasa, yang paling berkesan mungkin ada orang yang datang kepada Allah dengan dosa sepenuh bumi, ya. Tadi anak ibaratkan bukan sepenuh masjid ini, bukan sepenuh rumah kita, bukan sepenuh Tangerang doang, Banten doang, kemudian Jawa Barat. Allah katakan, maka saya akan datang kepada dia dengan ampunan sepenuh bumi pula lunas. Boleh jadi Allah ampuni semuanya. Itu gara-gara dia apa? Punya tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 99 lembar catatan yang masing-masingnya sejauh mata memandang. Dia punya bitokoh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ditimbang antara dosa-dosa dia dengan kartu syahadat ini, maka syahadat ini lebih menang, lebih berat, artinya dia selamat, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan karena waktunya juga terbatas, masih ada sesi pembagian sertifikat dan lain-lain, supaya tidak terburu-buru, ya, karena waktu zuhur juga semakin mendekat. Jadi anak cukupkan. Tentunya tidak sangat mendetail pembahasannya, karena anak rasa ini juga kalau terlalu mendetail juga teman-teman akan terlalu berat gitu ya. Tapi memang namanya belajar itu harus bertahap. Nggak ada orang yang naik sepeda tiba-tiba langsung bisa. Seperti berenang pun demikian, ya. Saya jadi ingat anak saya masih kecil, baru pertama sekali nyemplung kolam renang di pinggir laut. Kebetulan ada kolam renang yang dibuat pakai terpal di pinggir laut, ya. Katanya, Usama kok kamu begitu langsung nyemplung begitu? Katanya pengen kayak ikan. Karena dia ngelihat ikan di akuarium di rumah, pengen kayak ikan. Untung saya di sampingnya. Saya nggak nyangka kalau dia langsung begini, jadi langsung gelagapan, ya. Pun demikian naik sepeda, nggak ada yang tiba-tiba langsung bisa, nggak ada. Coba datangkan kepada saya orang yang dikasih, nggak pernah naik sepeda, nggak bisa, dikasih sepeda langsung bisa. Anak rasa nggak ada. Ya pun belajar demikian, harus bertahap memang, pelan-pelan nggak apa-apa. Ya, pelan-pelan nggak apa-apa. Kita kadang melihat seorang ustadz yang menyampaikan materi kayaknya semuanya tahu segala macam. Iya, ustadz itu dari dulu udah belajar. Kalau antum belajar kayak ustadz dari dulu, antum mungkin lebih jago daripada ustadz itu. Ya, apalagi saya misalnya yang hanya begini. Artinya apa? Kalau kita terus-menerus belajar dan belajar, ya, walaupun sekedar hadir di pengajian, mendengar di ceramah, di YouTube, di radio, di rekaman dan sebagainya, membaca buku, itu terus akan semuanya nanti lama-kelamaan masuk semuanya gitu kan. Dan ini cikal bakal hidayah kita. Makanya pengetahuan itu sangat penting. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, ilmuilah, ketahuilah sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Untuk itu penting untuk terus hadir dalam kajian-kajian.
baik di kajian LC maupun kajian-kajian yang lain. Ajak teman-temannya, ya, karena ini bagian dari ibadah yang luar biasa. Datangnya kita dari duduk di sini sampai terakhir beribadah itu kita dalam keadaan ibadah. Makanya para ulama mengatakan ibadah yang paling bagus diantaranya adalah menuntut ilmu. Dia lama ibadahnya dari jam 9 sampai sekarang jam 11 katakanlah, ya, atau dari jam berapa tadi, setengah 9 ya. Sanggup nggak sholat dari setengah 9 sampai jam 11? Ada yang pernah nggak begitu? Nggak pernah kan? Itu jangan disangka ibadah thalabul ilmi itu ibadah yang nggak ada apa-apanya gitu. Itu ibadah yang paling utama, menuntut ilmu. Sebab dengan ilmu itu kita bisa ibadah yang lain. Ya, sebab ibadah tanpa ilmu pasti tersesat. Nah, untuk itu penting sekali, ya, makanya para ulama itu sangat menekankan, dan Rasulullah sudah banyak sekali memberi motivasi tentang bagaimana dahsyatnya keutamaan thalabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, wa qul rabbi zidni ilma. Sampai Rasulullah diperintahkan rabbi zidni ilma. Allah yang mengajarkan doa kepada Rasulullah, tambahkan kepadaku ilmu. Para ulama mengatakan ini cukup untuk menjadi dalil petunjuk tentang keutamaan ilmu. Dan masih banyak lagi semuanya gitu ya. Nah, untuk itu teman-teman, alhamdulillah kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira sudah hadir di kegiatan LC khususnya Tangerang ini ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Untuk itu saya cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Kak Deca untuk dilanjutkan acaranya atau diselesaikan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Sahabat LC. Takbir.